Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna biqiyamis shalah wa biita'iz zakah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap jamaah kajian Majelis Taklim Fatimah Az-Zahra rahimani wa rahimakumullah, yang biasanya diasuh oleh gurunda kita, orang tua kita, Ustazah Eva Linta Cahyani, yang hari ini berhalangan hadir. Kita doakan semoga semua yang beliau hadapi sekarang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh lahir, mudah-mudahan anaknya lahir yang laki-laki kembar 5. Ustazah. Ya, kita hanya bisa berdoa kepada Allah, tapi Allah yang menghendaki. Al-insanu bitaqdir wallahu bitaqdir. Dan alhamdulillah di siang hari menjelang asar ini kita insya Allah 1 jam ke depan kita akan kuliah kembali tentang zakat. Mudah-mudahan tidak ada yang ngantuk dan mudah-mudahan kabel ini panjang, saya bisa keliling-keliling nanti. Ya, kalau bisa Mbak Dea bisa di sini, duduk di sini. Saya nggak akan duduk, nanti jenengan yang disut saja. Jadi minda-minda bisa? Oh iya. Ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membedah tentang zakat fitri. Kita akan berusaha untuk meluruskan sebenarnya zakat fitri itu fitrah apa fitri. Kemudian boleh nggak zakat itu ngasih janda sama anak yatim? Boleh nggak sih zakat itu diperuntukkan untuk donasi kemanusiaan? Boleh nggak sih zakat itu diperuntukkan untuk lembaga-lembaga seperti pesantren, sekolah, MI semuanya? Atau kalau seandainya di takmir masjid atau panitia zakat, misalkan Mafaza ini membentuk panitia zakat fitri atau zakat mal setiap Ramadannya. Ternyata alhamdulillah berasnya 1,5 ton, uangnya 750 juta. Sudah dibagi semuanya, sisa 50 juta. Boleh nggak itu bisa masuk ke kas Mafaza, ke kas masjid, ke kas ke kas musola, boleh atau tidak? Kemudian kalau ada orang yang meninggal malam takbiran atau asar atau zuhur di akhir Ramadan, apakah dia wajib untuk bayar zakat fitri atau tidak? Atau sebaliknya, kalau ada bayi yang lahir ya di malam takbiran atau sebelum matahari terbit atau setelah matahari terbenam, bagaimana tentang zakat fitrinya? Kemudian yang terakhir, zakat fitri itu pakai uang gimana? Karena banyak yang mengatakan lebih afdol pakai bahan makanan pokok. Cuman qadarullah ini orang kebetulan lagi plesir transit dari Jakarta ke rumah mbahnya, satu keluarga berangkat subuh di hari terakhir Ramadan. Karena menyiapkan segala-galanya, akhirnya ini satu keluarga lupa kalau dia belum zakat fitri. Kemudian transit di Masjid Jami, baru ingat, ya Allah, ingat masjid belum zakat fitri. Nggak mungkin dia bawa beras. Masuk ke masjid, dia hanya bawa uang. Berapa jiwa? 5 jiwa panitia. Satu jiwanya berapa? 40.000. Nah, bagaimana kita bayar zakat? Bayar zakat itu di mana sih? Misalkan dia kerja di Jakarta, ketika lebaran malam takbiran dia di Wonosobo, mana yang lebih afdol? Apa bayar zakat di Jakarta karena dia pipis di sana, BAB di sana, makan di sana, kerja di sana, masa bayar zakat di Wonosobo? Atau sebaliknya, bayar zakat itu lebih dekat dengan malam takbiran atau di detik-detik terakhir Ramadan? Semua akan kita kupas, insya Allah jam 1:30 selesai. Ya.
Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat, infak dan sedekah itu oleh fikih, oleh ahli fuqaha, para fuqaha menyebutnya sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah. Ya, ibadah maliyah ijtimaiyah. Satu ibadah yang memiliki dampak berubahnya ekonomi dan sosial di satu negeri. Kalau semua bayar zakat, insya Allah di Indonesia nggak ada yang kelaparan. Kalau semuanya bayar zakat, insya Allah di negara kita tercinta ini tidak ada yang namanya maling, tidak ada yang namanya pencuri, tidak ada yang namanya simba-simba ngambil singkong karena lapar. Semua tercover oleh zakat. Kalau sudah bayar zakat, nggak ada pajak. Tapi kalau bayar pajak, harus bayar zakat. Kalau sudah zakat, pajak nggak usah. Tapi kalau bayar pajak, pasti ada zakatnya. Kalau pajak, ada pajak tanah, pajak mobil, pajak TV, pajak kita beli kendaraan. Tapi kalau zakat, sudah di global saja. Harta, zakat mal, untuk jiwa ada namanya zakat fitri. Nah, zakat disebut sebagai ibadah maliyah ijtimaiyah. Ibadah yang memiliki fungsi strategis yang begitu handal. Terlebih kita bangsa Indonesia yang saat ini dari dulu sampai sekarang sedang konsentrasi mengatasi keterpurukan bangsa kita, mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan bangsa kita. Terlebih Ramadan ini kalau kita lihat Twitter kita, Instagram kita, itu gempa terjadi di mana-mana, Bu. Ya, kemarin gempa di mana? Di mana? Jawa Timur. Iya. Masing-masing nggak nanya, yuk kita donasi, nggak. Tapi masing-masing nanya, keroso nggak lur, keloso nggak lur, gitu. Ya. Maka muncul yang namanya zakat. Kita hidup sebagai muslim, hidup di dunia ini, hidup di Wonosobo ini memiliki dua tujuan. Ada tujuan jangka pendek namanya fid dunya hasanah. Ada tujuan jangka panjang wafil akhirati hasanah. Untuk bisa mencapai tujuan jangka pendek fid dunya dan mencapai tujuan jangka panjang wafil akhirati hasanah, kita butuh yang namanya alat. Kalau nggak ada alat, kita nggak bisa sukses dunia, terlebih sukses di akhirat. Ibu, saya, semua panitia yang hadir saat ini, semua jamaah kajian Mafaza bisa sampai ke sini karena ada alat namanya tangga. Ya. Kalau nggak ada tangga, nggak mungkin kita pakai ketapel satu orang plus nyampe. Nggak mungkin. Tangga berarti bisanya saya naik ke atas loteng itu perlu yang namanya alat, yang namanya tangga. Dan tangga adalah kebutuhan penting supaya kita bisa naik ke loteng. Maka kalau kita kepengen sukses dunia dan sukses akhirat, kita juga butuh yang namanya alat. Apa alatnya? Tulis surah At-Taubah ayat 111. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini kata Allah surat At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli ya dari orang-orang. Allah telah membeli orang-orang mukmin dengan surga. Yang mereka bayar surga itu dengan apa? Anfus dan amwal. Apa itu anfus, Ustadz? Anfus itu kekayaan yang ada pada pribadi kita. Itu anfus. Jadi kalau ingin sukses dunia, sukses akhirat, kata surat At-Taubah ayat 111, kita butuh alat yang namanya anfus dan amwal. Anfus adalah kekayaan yang kita miliki yang lahir dari pribadi kita. Contoh, jabatan, wewenang, konsep berpikir kita, skill kita, kemampuan kita. Ini namanya anfus.
Amwal, yang kedua amwal. Apa itu amwal? Kekayaan yang kita miliki berupa bentuk yang konkret. Contoh, tanah ada sertifikatnya, mobil ada BPKB-nya, perikanan yang kita punya, perusahaan yang kita miliki, semua itu adalah amwal. Sudah Bu nyatetnya? Ya, kita kuliah betul-betul saat ini nih. Anfus dan amwal itu kita mencarinya betul-betul dengan jerih payah. Disekolahkan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, tercapai tuh dapat jabatan empuk. Sudah kita miliki. Jabatannya enak, akhirnya dia dapat gaji pun enak. Dapat dua, jabatan dapat, harta juga dapat. Dan kita harus betul-betul niatkan lagi bahwasannya jabatan yang saat ini saya punya, harta yang saat ini sudah saya miliki, ini alat Bu, bukan tujuan. Ya, ini alat. Jangan sampai jabatan yang sudah kita miliki, harta yang sudah kita punya memperalat kita. Dia harus diperalat karena memang alat. Jabatan yang sudah kita miliki, kalau bisa kita peralat, kita akan tetap bisa jaga sholat. Kita akan tetap bisa jaga baca Quran. Tapi kalau jabatan yang sudah kita miliki sudah tidak menjadi alat, malah menjadi tujuan, justru dia akan memperalat kita. Berapa banyak orang yang miskin tadinya sholatnya rajin, kajiannya rajin, doanya rajin, qiyamul lailnya rajin, ternyata jadi pengusaha kaya, hartanya banyak. Dia menyangka ini tujuan, akhirnya kajiannya malas, baca Qurannya emoh, bangun malamnya capek karena jabatan yang dia punya, warung yang sudah berkembang dijadikan tujuan bukan alat. Saya ulangi lagi. Anfus yang sudah kita miliki, harta yang sudah kita miliki, sampai kapanpun harus tanamkan dalam hati kita, dia itu alat. Jangan sampai memperalat. Kalau dia dijadikan tujuan, wallahi kita tidak akan dapat mencapai tujuan kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah, kalau semuanya sudah bisa kita peralat, ya, sudah menjadi alat kita, maka fungsi daripada harta yang kita miliki, jabatan yang kita miliki akan melahirkan kesolehan sosial. Selama ini kan soleh kita soleh pribadi Bu. Kita sholat malam buat diri kita, ya kan? Kemudian kita puasa buat diri kita. Sementara orang lain kelaparan, kita nggak mau tahu. Soleh pribadinya, tapi sosialnya nggak soleh. Padahal yang tadi muqaddimah saya baca, Allah itu menyebutkan sholat bersanding dengan zakat. Aqimus sholah wa atuz zakah. Artinya semuanya dua-duanya sama pentingnya. Yang pertama, keduanya rukun Islam. Salah satu tidak dikerjakan, enggak sempurna Islam kita. Dosa kita. Kita sholat tapi pelit 17 setan sama tetangga misalkan. Ya, sholat kita di mata Allah enggak akan pernah dilihat. Atau dia baik dengan seseorang tapi enggak mau kajian. Akhirnya sholatnya acak-acakan, ngajinya acak-acakan. Banyak orang yang bilang, Ustadz, saya nggak kenapa-napa nggak ngaji, saya nggak kenapa-napa nggak sholat, wong saya punya harta kok, saya sodako saja. Kita sodako itu perlu ilmu Bu. Sedekah, zakat, infak, nggak ada ilmunya, ditolak oleh Allah dan Rasulnya. Zakat pakai uang haram nggak bisa. Habis dapat lotre menang tembus 15 miliar, dizakatin 1 miliar, tenang-tenang saja bah. Ya nggak bisa, harus ada ilmunya. Makanya Allah itu
menyebutkan tentang zakat, infak, sedekah dalam Al-Quran itu lebih banyak dari sholat. Kalau kita bicara zakat itu sekitar 32 tempat di Al-Quran. Kalau digabungkan zakat, infak, sedekah 115 tempat. Sholat cuman 62, puasa cuman 13, haji atau umroh cuman 11. Ini artinya Anda sholat tapi Anda tidak punya kepekaan sosial, maka sholat Anda seperti ahli ibadah bertabir pengecut, kata Yusuf Qaradawi. Anda tenang-tenang saja di atas sejadah Anda. Sementara Ramadan ini saudara-saudara kita di Palestina nggak bisa tenang. Tetangga Anda kelaparan, bisa tidur. Anda sholat malam luar biasa. Yusuf Qaradawi bilang Anda ahli sujud bertabir pengecut, kata Yusuf Qaradawi. Maka semua perlu ilmunya. Ya, kita mulai, Pak. Ya, saya berdiri hejingnya kan biar nggak ada yang ngantuk, Bu. Ya. Kita mulai. Zakatul fitri. Ya, zakatul fitri. Kita harus tahu, nggak apa-apa ke Mbak aja. Oh, biar kelihatan. Zakatul fitri, apa sih zakat itu? Mbak, zakat itu apa, Mbak? Sudah, Mbak, langsung di itu. Dari kata-kata zaka yuzaki. Zaka fi'lul maldi, kata kerja lampau. Past tense, sudah lampau. Yuzaki fi'lul mudhari, kata kerja sedang selalu akan. Ya. Masdarnya itu zakatan atau tazkiyatan. Artinya apa? Lanjut, Mbak. Yang pertama, zakat itu artinya toharoh. Toharoh itu artinya apa, Bu? Bersuci atau bersih. Apa dalilnya? Surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Kata Allah, ambil zakat dari orang-orang harta. Ayat ini turun berkenaan dengan Sa'labah, Bu. Sa'labah itu orang miskin yang sholatnya di rumah tangganya sarung cuma satu. Kalau Sa'labah sholat di masjid terlalu lama, istrinya nanti sholat di rumah lambat. Makanya ketika Sa'labah sudah assalamualaikum sholat berjamaah, yang lain setelah assalamualaikum Allahumma antas salam, Sa'labah setelah assalamualaikum Allahumma lantas jalan, Bu. Rasul ngelihat hari pertama dilihatin sama Rasul. Rasul kedua dilihatin juga. Yang ketiganya, hei Sa'labah, aku lihat engkau jamaah luar biasa. Cuman kenapa mbok ya tunggu sebentar? Apa kamu gak butuh Allah? Apa kamu gak mau doa? Ya Rasul, ngapunten ya Rasul, mohon maaf. Kebetulan masjid dengan rumahku nggak begitu jauh. Cuman kendalanya saya cuman punya sarung satu ya Rasul. Kalau saya sholat zuhur, asar berlama-lama nggak kenapa-napa. Ada waktu lama zuhur dan asar. Ini maghrib ya Rasul, waktunya cuman sebentar. Ya, lihat di Nabawi di Mekah. Kalau maghrib itu bacaannya Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas. Wallahu alam sekarang, Bu. Karena memang tahu jeda waktunya yang begitu pendek. Kata Sa'labah, ya Rasul, Anda kan seorang nabi, seorang rasul, mbok ya doa agar saya itu kaya ya Rasul. Kalau saya kaya, jangankan punya sarung, toko sarung urip saya beli. Kata Rasul, lah ini mental orang miskin, Bu. Orang miskin itu kalau doa, ya Allah, kalau seandainya saya kaya, saya akan berzakat miliaran. Itu janji orang miskin. Kaya janji partai, Bu. Tapi janji Allah tuh nggak begitu. Rasul tahu, sudah nikmatin saja jadi orang miskin. Orang miskin itu bisa sholat, ada pikiran segala macam, kayak gitu, Bu. Ya. Akhirnya sudah berlalu, besoknya seperti itu. Akhirnya Rasul bilang, ya sudahlah.
Didoakan sama Rasul, ya Allah agni Sa'labah, berikan kecukupan Sa'labah ya Allah. Setelah itu Rasul itu punya konsep, orang kalau mau kaya dalam Islam tidak bisa pakai ilmu abrakadabra simsalabim langsung kaya. Apalagi ngikutin Mbah Slamet, dukun Banjarnegara, Bu. Penggandaan uang nggak ada. Konsep Islam, Rasul mendoakan dunianya keluar. Ini kambing sepasang, betina dan jantan, tolong diurus. Rasul ngusap-ngusap kambing, berkembang. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, Sa'labah nggak muncul. Hayya 'alal falah, Rasul nengok, mana Sa'labah? Wailaka ya Sa'labah, celaka Sa'labah, aku dosa ini. Kok beberapa kali setelah kambing ini aku serahkan Sa'labah nggak muncul. Akhirnya nanya kepada sahabat, wahai sahabat, kamu tahu Sa'labah nggak? Tahu ya Rasul. Waduh, Sa'labah sudah nggak sempat ya Rasul sholat di masjid. Kenapa? Tiap hari ngarit. Dulu 2 kambing, sholatnya di masjid, itu juga masbuk. Sekarang berkembang kambingnya ya Rasul. Nggak ada karyawan, belum ada karyawan. Wailaka ya Sa'labah, ketika sudah mulai berkembang, Sa'labah lupa. Sahabat, wahai kata Rasul, wahai sahabatku, aku tugaskan Anda untuk ke rumahnya Sa'labah meminta zakat peternakannya. Kalau dia rumputnya beli, maka zakatnya sekian persen. Kalau rumputnya dia ilalang, nggak gratis, zakatnya sekian persen. Beda, Bu. Ya. Hud min amwalim sodakotan, kata Allah, ambil. Hud ini perintah dalam Al-Quran, Bu. Ambil sodakotan. Nah, ada lagi cerita. Ini hati-hati yang jadi panitia zakat, hati-hati. Suatu hari ada panitia zakat, Bu, diutus oleh Rasulullah SAW. Ternyata dia datang ke orang kaya, diberikan dana zakat. Mas, Anda utusan Rasul? Iya. Anda panitianya? Iya, Bu. Ya, ini seksi zakat saya. Ini sekian puluh juta. Dan ini uang persenan jenengan. Ya, buat siapa? Buat kamu. Bukan buat siapa-siapa, enggak, buat kamu saja ini. Bilang ke Rasul, ya Rasulullah, aku tadi ke rumahnya fulana dan fulan, dia memberikan zakatnya dan dia memberikan persen ke saya. Apa kata Rasulullah? Jangan Anda jadi pengkhianat panitia yang lain. Kenapa ya Rasul? Ini ikhlas. Betul. Kalau seandainya ada orang yang mengumpulkan dana donasi, Bu, saya bayar donasi nih berapa, 1 juta. Ini buat Anda ya. Langsung itu orang suruh ke kantor. Kalau bukan dana zakat, monggo Bu, Ibu mau ngasih ini silahkan ke kantor sajalah. Biar kantor yang memutuskan apakah ini uang saya atau dikumpulkan buat operasional. Karena tugas saya ke sini hanya mengumpulkan dana zakat, tidak ada embel-embelnya. Ini penting buat kita sebagai petugas zakat dan pengumpul dana donasi. Toharoh, membersihkan. Kata para ulama, dengan zakat membersihkan 2 yang dibersihkan. Yang pertama, itu membersihkan harta yang kita miliki. Bagaimana caranya zakat membersihkan harta yang kita miliki, Ustadz? Para ulama bilang, yang pertama, punten mohon maaf. Mungkin selama ini kita sebagai orang tua, saya sebagai orang ayah, nyari rezeki itu kita sudah sholat, kita sudah puasa, kita sudah minta doa sama Allah, ya Allah, tolong aghnina bihalalik an haramika, waqfina bifadlika amman siwak. Ya Allah, tolong berikan kami dan keluarga harta yang berkecukupan, dan harta yang haram tolong singkirkan ya Allah. Kita kerja di kantor atau kita sebagai pedagang pasar, mungkin ada cara-cara yang kurang elegan, Bu. Kita sudah berusaha nih, tapi namanya setan itu pinter. Di kantor dia pinter, jadi pedagang dia juga pinter. Nah, karena kita nggak tahu harta mana yang memang suci, harta mana yang tidak suci, itu harta kita tercampur saat itu.
Mau dibersihkan harta itu, apa kata Rasulullah? Zakku amwalakum bizzakah, atau zakku amwalakum bisadaqah. Bersihkan harta yang kamu miliki semuanya dengan bayar 2,5%-nya. Itu zakat mal, Bu. Ya, para ulama ada 3 pendapat. Biasanya orang ini mau Ramadan ngudak bayar zakat, padahal haul dan nisabnya harus betul-betul hadir saat itu. Nisabnya sudah, Ustadz, cuman haulnya belum. Ada 3 nih, Bu. Nisabnya sudah, dan sudah haulnya sudah 1 tahun. Qadarullah di bulan Ramadan. Ini orang cakep dan mesti berterima kasih kepada Allah. Qadarullah nisab dan haulnya tepat di bulan Ramadan. Ini ciri pertama, karakter pertama. Karakter kedua, ini orang sudah masuk nisab, Bu. Nisab. Cuman haulnya itu belum. Misalkan haulnya itu dia di bulan haulnya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, atau di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Haulnya sudah sampai itu misalkan. Boleh nggak Ustadz, saya akhirkan nanti saja bayarnya di bulan Ramadan. Loh kenapa? Karena saya kepengen mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Saya ulangi lagi. Yang kedua, nisabnya sudah sampai. Haulnya sudah sampai sebelum Ramadan. Ya, Bu ya. Misalnya bulan Rajab. Hari itu bulan Rajab, dia harus mengeluarkan zakatnya. Cuman amal dia dipertahankan, dipending, dengan catatan agar di Ramadan bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan kalau hari itu tidak ada fakir miskin yang terzolimi, boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya dia pending hartanya di bulan Rajab, padahal sudah masuk haulnya, dia tunggu bulan Ramadan, maka ini orang terlarang untuk mengeluarkan di bulan Ramadan. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, nisabnya sudah, haulnya nanti bulan Zulhijjah, Ramadannya terlewati, nggak Bu? Dia membayar Ramadan boleh enggak? Para ulama mengatakan dimajukan itu lebih baik daripada diundur-undur. Tapi jedanya enggak sampai tahun-tahunan. Ya, misalkan kita baru nisab bulan Januari, setahun lagi mau Ramadan, kita dahulukan, itu enggak boleh. Tapi kalau seandainya kita Zulhijjah, waktu bayarnya, haulnya di Zulhijjah, ini kita ngelewati Ramadan, kita langsung disegerakan, itu tidak apa-apa. Harus ada ilmunya. Ibu bayar zakat mal di bulan Ramadan, nisabnya nyampe, haulnya belum. Ya seperti kita sholat asar sekarang, Bu, jam 1:30. Diterima enggak? Tuh, ya. Totah. Yang kedua, ketika sudah membersihkan harta yang kita miliki, maka zakat yang kedua, harta, selama harta yang kamu miliki itu belum kamu keluarkan 2,5%-nya, artinya selama itu kamu, istri kamu atau suaminya atau anak-anaknya makan harta orang lain. Berapa persen? 2,5%. Karena dalam saku kita, dalam gaji kita, dalam penghasilan kita ada 2,5% hak mereka. Selama hak dia belum dikeluarkan, kita telah mengambil hak orang lain, makan harta orang lain. Ini cara membersihkannya. Kemudian yang ketiga, pentingnya kita mengeluarkan zakat apa? Untuk mendidik orang-orang kaya agar tidak bermental kikir. Tahu kikir? Ya, pelit. Setiap manusia itu pasti diganggu oleh iblis. Iblis datang membawa strategi yang bermacam-macam. Datang kepada para penguasa, iblis bilang, zolimlah kamu, ya, ambil harta rakyat. Iblis datang kepada seorang kiai, kepada seorang ustadz, kepada seorang ulama, ditanamkan dalam diri saya sifat hasud, sifat iri, sifat dengki. Itu iblis. Ketika iblis datang kepada orang kaya, maka dikipasi, sudah, kamu nggak usah baik-baik sama orang, nanti uang kamu nipis. Maka muncullah penyakit orang dari dulu sampai sekarang. Penyakitnya apa? Jama'ah malau
wa'addada. Ngumpulin harta, ngitungin lagi, ngumpulin harta, ngitungin lagi. Ini penyakit dari manapun ada, Bu. Kalau ngumpulin, ngitungin buat bayar zakat, nggak kenapa-napa. Makanya di Ramadan ini banyak-banyak minta doa supaya kita ahli bayar zakat. Ya Allah, jadikan kami tahun ini orang yang banyak zakatnya. Zakat peternakan kita bayar, zakat pertanian kita bayar, zakat perhiasan kita punya, zakat penghasilan kita punya. Ini banyak zakat, Bu. Tapi kalau kita minta doanya, ya Allah, mudah-mudahan aku jadi orang kaya, belum tentu bayar zakat. Maka konsep saya katakan Ramadan ini kita harus minta doa kepada Allah agar kami sekeluarga bisa bayar zakat mal 250 juta. Kalau tahun ini kita bayar 250 juta, berarti aset kita berapa, Bu? 10 miliar, Bu. Ya, tuh. Lanjut, Mbak Dia. Yang kedua, an-numu atau an-nama'u, artinya berkembang. Ibu kepengen uang ibu nggak idle money. Ya, ibu males untuk usaha bangkrut, ngapa-ngapain bangkrut, daripada disimpan setiap hari 2,5%, setiap bulan 2,5%, belum sampai nisabnya gimana? Jadikan infak dan sodakoh bukan zakat. Karena apa? Allah janji wa yurbis sodakoh. Allah menyuburkan sedekah, Bu, dan menghancurkan riba, menyuburkan sedekah. Mana qasa malun min sadaqatin bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak ada harta, tidak pernah terkurang harta yang disodakohkan, kecuali bertambah, bertambah, bertambah. Maka jangan tanamkan dalam diri kita, kita ngasih uang ke orang lain, jangan pernah mengharap uang itu balik. Bisa jadi suami kita, nauzubillah, yang setiap hari berobat ke PKRSU, Allah sembuhkan. Ya, Allah sembuhkan. Betul Ustadz, saya ini tanya ke istri, sudah divonis Ustadz, tahun depan bakal mati sama dokter, Bu. Ini orang akhirnya dia betul-betul percaya dengan sedekah itu, yurbis sadaqat, menyuburkan sedekah. Enggak selamanya kita ngasih uang bakal timbul uang, enggak. Kita berharap jangan uang lagi, kesehatan mungkin, anak cerdas mungkin, suami naik jabatan mungkin. Tidak ada kamusnya orang yang sedekah itu gembel, Bu. Bukan gimbal, gembel. Ya, lanjut. Al-barakah. Apa itu barakah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ustadz, saya mohon doanya Ustadz. Saya titip nih buat kas mafazah. Berapa? 10 juta. Apa doa ibu? Anak saya lagi kuliah di luar negeri Ustadz. Biar jaga akhlaknya, biar sholatnya telaten, dan keluar datang ke Wonosobo, ilmunya manfaat. Ada, Bu, yang seperti itu. Saya selalu cerita. 2 orang ibu menyekolahkan anaknya dari SD yang sama, dari MI yang sama, dari sekolah yang sama, di pondok pesantren atau dikuliahkan sama-sama. Keluar dari kuliahan, dia berkiprah di Wonosobo, yang satu sukses, yang satu biasa-biasa saja. Jangan menyalahkan anaknya, tapi berkah atau tidak berkah, Bu. Maka konsep pertama yang harus kita pikirkan, jangan pernah menunda-nunda bayar SPP anak sekolah kita, Bu. Nunda nggak ada keberkahan. Kenapa? Zolim dengan gurunya. Kita sudah punya uang nih, udah punya uang, SPP langsung diberikan, tanggal berapa sekian langsung kita berikan. Kepengen menyelamatin anak kita. Ilmu bisa jadi berkah, bagaimana kita menghormati guru-gurunya. Keberkahan. Allah bilang, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Barang siapa, barang apa saja yang kamu nafkahkan, kata Allah, Allah akan ganti. Allah ganti yang lebih baik. Lanjut, Mbak. Amal soleh. Zakah di kalimat ini Allah bilang sebagai amal soleh. Fa'aratna ayyubdilahuma rabbuhuma khair minhu zakah wa aqrabu rahma. Allah menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu. Di sini zakah sebagai amal soleh. Lanjut.
Sekarang zakat dalam bahasa Al-Quran. Tadi juga bahasa Quran. Sebenarnya lebih spesifik lagi. Ya, kita sampai jam berapa, Bu? Hah? 2:30. Oke, ini baru jam 2 kurang 1/4. Tadi saya janji jam 1:30, ternyata belum selesai ya, Bu ya. Zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'arqin. Lihat kata-kata wa atuz zakah, Bu. Penting buat panitia zakat dan penting buat orang yang bayar zakat. Kata Allah, zakat itu bukan kamu mendatangkan fakir miskin untuk ke rumah kamu. Hei Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, tolong sampaikan ke orang-orang miskin, hari Ahad habis subuh ngumpul di rumah saya mau bagi-bagi zakat. Konsepnya salah. Akhirnya banyak fakir miskin ngegeruduk rumahnya, banyak yang mati. Karena konsep Quran, zakat itu didatangkan dari orang kaya ke mereka, bukan mereka datang. Ya, wa atuz zakah, datangkan zakat itu. Saya mau bayar zakat, kemudian saya mencari fakir miskin nih, maka saya lari ke rumahnya. Bukan telepon fakir miskin untuk datang ke rumah saya. Ini bukan konsep zakat. Saya datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sehat Bu, sehat Bu. Ini ada sekedar uang buat Ibu, jumlahnya 5 juta. Kita jangan bayar uang zakat ya Bu, jangan. Ini ada sekedarnya Ibu. Ibu itu doa. Ustadz, kalau saya nggak tahu gimana? Orang-orang fakir miskin langsung amanahkan ke panitia zakat. Mas, saya mau bayar zakat, tolong ya Mas, ini berikan ke fakir miskin. Maka lembaga zakat itu, panitia di masjid nggak boleh mendatangkan fakir miskin ke masjid, Bu. Dia kan penyambung lidah orang yang bayar zakat. Terus gimana? Bentuk panitia zakat itu berkelompok-kelompok. Mafaza jadi penyalur zakat fitri, jumlahnya 1 ton beras. Akhirnya panitianya ada berapa? Ada sekitar 100 orang Ustadz, ada sekitar 10 orang Ustadz. Ya sudah, 10 berarti 1.000 kilogram dibagi 10, masing-masing berapa orang Bu? 100 orang. Ya, 1 orang bawa beras 100 kilo. Ya, satu tim 100 kilo. Sudah di apa? Sudah dikemas. 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo zakat fitri ini. Nanti dia bawa gerobak atau bawa mobil, satu kelompok ada 2 orang atau 3 orang kepengurusan mafaza. Ngetok pintu rumah orang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ibu, kami dari panitia zakat fitri kajian mafaza. Ini kami bawa titipan buat Ibu. Ibu termasuk mustahik di listnya kami. Ini kami datang. Ini 5 kilo buat Ibu. Ini uangnya. Ya. Karena nggak mungkin ngasih beras kalau dia nggak mungkin bisa masak beras kalau gas di rumahnya habis, Bu. Makanya panitia harus cerdas. Yang ngasih uang kita terima, cuman nanti teknisnya gimana nanti. Jadi yang ngasih uang itu uang ngumpul, jangan dibelikan beras, jangan. Nanti dia dikasih beras dengan uang juga buat beli lauk pauknya, buat beli gasnya, itu seperti itu ya. Jadi datangkan zakat itu. Lanjut. Sodaqah, khudh min amwali sodaqatan. Zakat itu bisa dikatakan sodaqah, karena sodaqah itu dari kata-kata sodaqah yasduku, artinya benar. Kalau Anda merasa benar keimanan Anda, maka Anda tunjukkan dengan sodaqah, amal soleh. Di dalam Quran ada bentuk amal soleh selain zakat dinamakan dengan sodaqah. Sodaqah itu bukan hanya zakat, bukan hanya infak, bukan hanya mengeluarkan uang. Sholat juga sodaqah, baca Quran sodaqah, karena sodaqah itu adalah amal soleh. Lanjut, infak atau nafkah. Ya, infak. Sodaqah terbagi 2. Ada sodaqah wajib, ada sodaqah sunnah. Sodaqah wajib itu namanya zakat. Ya, zakat mal, zakat fitri, atau bayar kafaroh, denda, tahzir, itu sedekah wajib. Sedekah sunnah itu apa? Bisa bentuk materi, bisa non materi. Non materi apa sedekah sunnah Ustadz? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan saudaramu itu sedekah. Maka mereka yang gak punya uang, silahkan senyum tiap hari, Bu. Sadaqah tuh ya. Lanjut.
Al-afu. Al-afu itu kalau di sini maknanya yang lebih dari keperluan. Sejatinya al-afu itu Bu adalah permohonan maaf dari kita kepada Allah. Bukankah Rasul mengatakan orang yang puasa itu, kita puasa nih, kita kan siapa sajalah, mau dia ustadz, mau dia siapa. Yang namanya puasa kadang-kadang kita ada sedikit dusta, sedikit bohongin orang, sedikit ngomongin orang. Maka ada zakat fitri untuk apa? Menyempurnakan puasa Ramadan kita. Maka di sini zakat dikatakan al-afu, permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir puasa kita nggak sempurna karena rofas, berbuat keji, ngomong dusta, kita sempurnakan dengan zakat, namanya zakat fitri. Yo Mbak, lanjut Mbak. Hukum menunaikan zakat, dalil Quran, hukumnya wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ibu kalau nggak sempat tulis Qurannya saja. Al-Baqarah ayat 43, Al-Bayyinah ayat 5. Kemudian di hadis Bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Ini ada zakat. Jadi zakat itu merupakan salah satu dari ruknun min arkanil Islam, rukun Islam. Kita nggak bayar zakat seperti rumah kita tidak ada ventilasinya, rumah kita tidak ada kamar mandinya, panas betul-betul terik pengap. Kalau ada zakat ada hawanya. Lanjut. Ini penerima zakat Bu, kita lihat ada nggak janda, ada nggak yatim di sini. Atau ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. At-Taubah 60. Makanya bicara zakat harus dikemanakan, Allah sudah bekukan, Allah sudah matengkan, Allah sudah patenkan. Ini nih orang yang nerima zakat, nggak usah ngacak-ngacak lagi kata Allah. Dan tingkatannya fakir dan miskin. Lanjut, setelah ini penjelasannya. Ya, al-fuqara, siapa sih fuqara itu? Al-fuqara, orang fakir atau orang melarat, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, enggak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Ada kerjaan, dia nggak bisa kerja. Mungkin dia sudah sakit, mungkin dia masih muda sih, cuman udah nggak kuat lagi penyakitan. Nauzubillah summa nauzubillah. Iya, setiap hari, misalkan setiap bulan dia harus mengeluarkan uang 10.000, tapi ternyata penghasilannya cuma 3.000 rupiah. Mungkin dia hanya ngecek-ngecek di jalan atau apa, wallahu a'lam. Ini orang fakir. Secara globalnya, orang fakir itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sementara dia nggak kerja. Ini orang fakir. Bagaimana dengan orang miskin setelahnya? Orang miskin berlainan dengan orang fakir. Ia tidak melarat, ya. Ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap. Tapi penghasilan yang diperoleh, gaji bulanannya enggak bisa mencukupi kebutuhannya. Gajinya misalkan 700.000, belum nyicil mobil, nyicil motor, KPR misalkan Bu ya. Nih, jadi orang miskin itu kerja dia masih kuat, cuman kerjaannya hasilnya nggak bisa nutupin. Ini miskin. Kita ngelihat fakir miskin di sini, ini peringkat teratas yang dapat zakat. Saya kemarin jelaskan di TKIT, Ustadz, di kampung kami itu ini nanya. Kemarin saya ngisi SMA Muhammadiyah 2 sesi tentang zakat, karena tahun ini katanya teman-teman SMA Muhammadiyah yang siswanya itu segera menjadi panitia zakat. Ada yang nanya siswi di sana dari pelosok, dia bilang, Ustadz, selama ini orang-orang kampung di kampung kami itu ngasih zakatnya, zakat mal, zakat fitrinya ke seorang kiai Ustadz. Akhirnya istrinya pakai emas.
Kan ya kan. Gonta-ganti mobil. Gimana Ustadz? Gini, kiai atau ustadz itu dapat boleh dana zakat, Bu. Dia fisabilillah. Ya, ada loh orang yang punya prinsip. Ali bin Abi Thalib itu bilang, "Ana abdun ma'allamani harfan." Kata Ali bin Abi Thalib, aku itu siap menjadi hamba yang mengajarkan aku walaupun satu huruf. Ini santri yang betul takzim dengan para ulama. Makanya senakal apapun ulama, dia tetap ulama, Bu. Kita santri nggak berhak untuk mengkritisi ulama tersebut. Ya, semelencengnya ustadz kita, kiai kita, ulama kita nggak berhak untuk mengoreksi mereka. Biar Allah yang mengoreksi dia, atau mungkin Allah akan gerakan yang selevel dengan dia mengoreksi dia. Kita nggak boleh mengoreksi, Bu. Ini berkah dan tidak berkahnya ilmu seorang murid kepada gurunya. Ya, di kampung luar biasa. Ibu kalau ke Madura, Masya Allah luar biasa. Pemerintah bilang A, kiainya bilang B. Mereka nurut siapa, Bu? Kiai. Berkah makanya di sana. Wallahu a'lam. Nah, akhirnya zakat diberikan ke sana, Ustadz. Kalau seandainya si yang bayar zakat sudah bilang, Pak Kiai, ini saya mau bayar zakat mal saya, mau bayar zakat mal saya. Tapi ingat, ini buat Kiai ya, jangan diamanahkan ke yang lain. Sah. Tapi kalau orang yang bayar zakat itu melihat di lingkungan dia ada fuqara, ada masakin yang kelaparan, kemudian dia malah memilih kiai, sah zakatnya, cuman tidak ittiba sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham, Bu? Nih, gitu. Kita kan kepengen sah, nggak sebatas sah. Mandi junub gimana Ustadz? Kalau saya nyemplung di kali, blus, bangun langsung basah, sah nggak? Sah, cuman nggak ittiba sunnah. Ittiba sunnah tuh gimana sih? Wudhu dulu. Ya, kemudian langsung tahapan, jangan langsung apalagi di Wonosobo nanti kejang-kejang Anda, ke kaki dulu ini segala. Itu ittiba sunnah nanti ya, seperti itu. Jadi dahulukan fuqara dan masakin. Langsung lanjut. Al-amilin, orang yang panitia zakat itu dapat 1/8 dari total harta zakat yang dikelola. Mafaza punya zakat mal berapa? 1,3 M. Kok nggak jangan bilang amin sih? Berat pada 1,3 M itu, Bu. 1,3 M dikali 1/8-nya itu jatah panitia. Berapa? 125 juta jangan dibagikan buat panitia. 125 juta dibagi jumlah panitia berapa? 100 orang. Berarti satu orang dapat 1.250.000. Ada 1/8-nya. Ustadz interupsi. Kenapa? Panitia zakat di rumah kami orang-orang kaya semuanya, Ustadz. Dia pengusaha-pengusaha. Mas, di sini pembagian dana amil ini bukan dilihat dia kaya, bukan dilihat dia pengusaha, tapi dilihat dia mau merih untuk terjun mengolah dana zakat. Ada penghargaan dari Allah, namanya amilin. Perkara dia nggak mau atau tidak setelah dibagikan itu terserah dia. Ketika dia sudah bagi, terima kasih Pak, saya sudah dapat ini. Ini penghargaan buat saya. Tapi boleh nggak saya berikan lagi? Ini terserah dia. Yang penting hak kita, hak dia sudah dapat dan kita sudah melakukan kewajiban sebagai amil zakat, sebagai pemimpin koordinator zakat. Ada amilina alaiha. Lanjut. Al-mu'allafah, mu'allaf. Di mana? Di Masjid An-Nur Kelerang itu paling dalam itu namanya apa, Bu ya? Klempong. Ya, saya pernah sama teman-teman RRM, Ustadz, yuk kita silaturahim ke siapa? Ini ada mantan pendeta katanya, wanita. Mantan pendeta, anaknya itu duduk di kursi, Bu. Pinter anaknya. Anaknya pinter sampai dia minta dana. Enggak ke Kabupaten Wonosobo, langsung nyampe ke Ganjar. Akhirnya Ganjar itu ngomelin kelurahan yang ada di sini, kenapa ada anak ini enggak
perhatikan. Akhirnya anak itu sekarang dibully oleh lurah-lurah tempat di sana. Pinter anaknya, karena selama ini nggak ada yang perhatian sama ini orang. Dia mantan pendeta, Bu. Saya nanya ke sana, tapi sayangnya dia nggak mau ngaji dulu. Saya kepengen Ustadz ngaji, cuman saya harus kaya dulu. Miskin, Bu, sekarang dia. Pendeta, maksud saya, kalau seandainya saya utus guru ngaji ke sini ngajarin ibu pendeta, nanti masalah itu kita pikirkan. Tapi alhamdulillah sudah disupport beberapa sumbangan dari teman-teman itu ke Kelempong. Makanya saya bilang, kenapa panitia zakat harus terjun? Supaya kita tahu Mahfaza tahun 2020 yang menjadi mustahik zakat itu ada 100 orang. Loh, tahun ini kok nambah? Berarti kita panitia zakat gagal. Loh, kenapa gagal, Ustadz? Yang namanya zakat itu merubah yang tadinya mustahik peminta-minta menjadi pembayar zakat. Kalau masjid dari tahun ke tahun yang nerima zakatnya makin nambah, berarti konsep zakat nggak sukses, Bu. Oh ya, zaman Abu Bakar As-Siddiq itu konsep zakatnya luar biasa. Awal-awal beliau jadi khalifah, orang kaya enggak mau bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai mereka sadar, satu periode, satu masyarakat muslim tidak mau nerima zakat. Akhirnya dana zakat dialihkan ke orang-orang non-Islam, Bu. Kapan terjadi? Di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini, kenapa si panitia zakat harus terjun, Ustadz? Jadi kita tahu, oh ya Allah, berarti ini ibu nggak hanya butuh beras, nggak hanya butuh uang, dia butuh kompor juga, dia butuh gas juga. Ya Allah, Bu, ada Quran nggak ada? Bisa tahu. Atau sebaliknya, di sini tercatat mustahik zakat dari tahun 2019 sampai 2023. Ternyata di rumahnya anaknya megang iPhone, ada motornya, ada segala macam ada, kan jadi tahu. Lapor nanti setelah panitia zakat keliling menyerahkan zakatnya ke beberapa mustahik, laporan ke panitianya, Mas, Pak, ini mohon maaf, sepertinya ada sekitar 5 orang yang sudah nggak berhak menerima zakat. Itu siapa? Ini. Oh, gimana perkembangannya? Dia sudah usaha. Mendingan daripada kita support dana zakat konsumtif, mendingan kita support dana zakat produktif alias KUR, kredit usaha rakyat, cuman sarinya. Buat apa? Buat mereka agar tumbuh kembang mandiri, nggak tahun ke tahun minta. Mental minta itu bukan mental Islam, Bu. Kamu hari ini minta. Saya kepengen kamu itu usaha, nggak punya modal, Bu. Nih, saya support modal plus 500.000. Bisa bikin apa kamu? Donat bisa. Yuk, nanti saya telepon teman-teman saya punya TK di beberapa Wonosobo agar kamu bisa untuk menitipkan donat kamu di kantin-kantin sekolah ini, Bu. Makanya zakat produktif itu perlu ada pembinaan dari panitianya. Ini al-mu'allaf, orang yang masuk Islam cuman mungkin diusir sama keluarganya, saudaranya nggak mau tahu dia, akhirnya dia mengenaskan. Kita yang orang Islam karena enak-enakan di kantor, nerima zakat, nggak pernah survei, kita nggak tahu nasib mereka. Dengan adanya zakat bisa ke sana. Yo, mu'allaf. Selanjutnya, Zurriqab, hamba sahaya, budak yang ingin memerdekakan diri dari majikan dengan tebusan uang. Budak sekarang nggak ada. Cuman kata Yusuf Qaradawi, cari, apakah di kampung kita ada seorang suami yang ketangkep mungkin main judi, kena narkoba atau terlibat hutang, sementara di rumahnya istrinya sedang mengandung, anak-anaknya masih kecil, bebaskan dia, nego dengan polisi dengan uang zakat, itu bisa. Selanjutnya, al-gharim, orang yang punya hutang, ya hutangnya bukan untuk maksiat dan nggak sanggup membayar, ini gharim. Selanjutnya nomor 7, fi sabilillah. Siapa mereka? Guru ngaji, guru TPQ, ya banyak loh. Kemarin saya ada tamu di beberapa kampung itu, banyak guru-guru TPQ digajinya setiap setahun sekali, Bu. Kapan? Pas nerima dana zakat. Loh, emang nggak ada infak? Ada, Ustadz, kami berlakukan sebulan itu 15.000. Cuman lagi-lagi karena di kampung, Ustadz, nggak ada yang mau bayar.
Mengajukan ke Pontren Kemenak dapat 200.000 selama sebulan, cuman dirapel 3 bulan sekali. Harus ada yayasan, harus ada izin operasional. Mereka orang-orang kampung bisa ngajar juga seneng, Bu. Santrinya ada yang 90, ada yang 60, ada yang 70, guru TPK-nya 6, belum pada untung belum berumah tangga semuanya. Dia dapat gaji setiap setahun sekali kalau nerima zakat mal itu, Bu. Ada. Kemudian Ibnu Sabil, musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesusahan dalam perjalanan. Contoh, suami istri bawa anak-anaknya naik Fortuner, ya, Wonosobo mau ke Kalimantan naik mobil, tersesat di hutan, Bu. Padahal masing-masing bawa ATM. Di hutan ada mesin ATM? Nggak ada. Orang kampung nggak ada, mesin sudah mau habis. Loh kenapa kok bensin habis? Karena malam kan nggak ada lampu. Kita nyalakan lampunya. Persediaan makanan nggak ada segala macam. Ini gimana? Dapat dari panitia zakat di hutan, Bu. Dia dapat dana zakat buat pulang ke sana. Ini Ibnu Sabil namanya. Atau ada bandar beras, Ustadz, juragan beras. Tapi pas Ramadan pertama sampai Ramadan mau menjelang takbiran, dia nggak punya stok beras, nggak punya uang, tapi tanahnya hektaran, panennya belum nyampe, Bu. Buat orang ini boleh dibayarkan zakat fitrinya atau minta ditalangi nggak kenapa-napa. Ada kejadian kayak begini, tanahnya hektaran, padi semuanya, cuman belum panen. Sementara dia belum bayar zakat fitri sekeluarga, stok uangnya nggak ada. Ini boleh ditalangi. Ketika panen, dia bayar zakat fitrinya dengan sendirinya. Lanjut. Zakat secara bahasa nama, tadi. Fitri berasal dari kata iftar. Nah ini, jadi yang saya sampaikan, zakat fitri. Kenapa enggak fitrah tapi fitri? Zakat yang dikeluarkan karena mendekati Idul Fitri, agar orang-orang miskin itu di 1 Syawal dia tidak berpuasa karena punya stok beras dari kita. Sifatnya namanya fitrah. Zakatnya namanya fitri, sifatnya fitrah. Apa fitrah? Untuk membersihkan jiwa kita. Maka yang benar, para mayoritas ulama mengatakan bukan zakat fitrah, tapi zakatul fitri. Lanjut. Ya. Hikmah disadarkan zakat fitri untuk berkasih sayang, memberikan rasa sukacita kepada orang miskin, membersihkan kesalahan orang yang menjalankan puasa akibat kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor yang dilakukan selama berpuasa. Ini insya Allah sudah hafal semuanya. Ya Allah, ternyata jadi orang miskin gak enak. Loh kenapa kamu bisa ngerasain pas Ramadan, Ustadz, lapar, saya haus. Gimana ya orang miskin ya? Maka timbul adanya bayar zakat. Lanjut. Nih, farada Rasulullah SAW. Ini masuk ke judul kajian kita. Zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri. Kenapa? Karena untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji. Ya, kata-kata keji kita sempurnakan. Kalau kita sholat lupa atau segala macam, kita sempurnakan dengan sujud sahwi, ya Bu ya. Atau kalau memang nggak ada yang lupa, khawatir sholat kita lalai, kita sempurnakan dengan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kalau puasa, sempurnakan dengan zakat fitri. Ada hadis, tapi hadisnya lemah, Bu. Apa? Sering ketika kita dengar. Orang yang puasa tapi nggak bayar zakat fitri, maka pahalanya ngatung antara langit dan bumi. Pernah dengar, Bu? Oh, belum pernah. Alhamdulillah, itu hadisnya lemah. Kita pakai hadis ini saja. Kemudian apa? Tu'matan lil masakin. Namanya zakat fitri kata Rasulullah. Tu'mah lil masakin, memberi makan orang miskin, bukan memberi handphone, bukan memberi uang, bukan memberi paketan, tapi memberi makan. Maka dasar ini yang menyatakan sunnahnya orang membayar zakat pakai makanan pokok, ini sunnah daripada Rasulullah SAW. 3 mazhab. Ya, 1 mazhab membolehkan pakai uang, 3 mazhab tidak boleh pakai uang, harus pakai makanan pokok. Siapa yang membolehkan? Imam Abu Hanifah yang bolehkan. Tapi 3 mazhab mayoritas pakai uang, pakai beras.
Ustadz, wajar dong, karena Rasul nggak ada uang. Siapa bilang? Zaman Rasul sudah ada uang. Uang Roma, uang dinar, uang dirham. Tapi saat itu Rasul ingin menjalankan perintah Quran, it'amu masakin, fidyah, zakat. Itu apa? Memberi makan orang yang miskin. Man addaha qabla shalah. Siapa yang membayar zakat fitri ini sebelum dia sholat Idul Fitri, fahiya zakatul makbulah, zakat yang diterima. Waman addaha ba'da shalah. Kalau dia bayarnya setelah Idul Fitri, fahiya shadaqatun minas shadaqah. Dia sedekah biasa. Ustadz, kalau lupa gimana Ustadz? Pas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi saya belum bayar zakat fitri. Dia harus mengqadha tahun depannya, Bu. Mudah-mudahan belum mati ini orang. Ya, makanya pentingnya kita bayar zakat fitri. Nih, yuk lanjut. Hukum zakat fitri wajib. Satu sok gandum, ya satu sok sama dengan 4 mud. Sama dengan sekitar 2 setelahnya. Yuk, Mbak lagi. Siapa yang berkewajiban? Setiap muslim untuk nutupin kekurangan puasa yang diisi dengan perkara sia-sia dan kata-kata kotor. Yang kedua, yang mampu mengeluarkan zakat fitri. Siapa yang mampu? Menurut mayoritas ulama, batasan mampu di sini adalah mempunyai kelebihan makanan bagi dirinya dan yang diberi nafkah pada malam dan siang hari Id, Bu. Dia anaknya 5, suami istri anaknya 5. Di malam Id dan hari Id dia punya kelebihan untuk makan. Hari itu saja. Maka orang ini wajib bayar zakat fitri. Ya. Kalau seandainya nggak ada kelebihan, maka nggak wajib bayar zakat fitri. Syukur-syukur ada panitia yang tahu, langsung panitia ngasih zakat fitri ke dia, dia langsung memberikan untuk zakat fitrinya. Lanjut. Rasulullah SAW mengatakan, ini buat orang yang mental miskin. Man sa'ala wa indau ma yughni fa inna ma yustakthir minan nar. Barang siapa minta-minta, padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, maka sungguhnya dia telah mengumpulkan bara api, Bu. Di rumah kita kalau ada cabai, jangan minta-minta cabai buat nasi goreng. Kalau kurang garam, nggak ada di rumah garam, udah, pokoknya jangan mental minta. Rasulullah SAW itu masih menghargai mental minjem daripada minta. Lebih berharga mana minjem sama minta? Minjem, ya. Tapi jangan punya watak ngutangin. Lanjut. Kapan seseorang mulai terkena kewajiban membayar zakat fitri? Yuk, setelah ini lanjut lagi, Mbak. Misalnya, apabila seseorang meninggal 1 menit sebelum terbenamnya matahari pada malam hari raya, maka dia tidak mempunyai kewajiban mengeluarkan zakat fitri. Orang meninggal 1 menit sebelum terbenamnya matahari di malam takbiran, dia nggak wajib bayar zakat fitri. Tapi kalau meninggalnya setelah terbenam matahari, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Siapa yang mengeluarkan? Mayatnya apa orang yang masih hidup? Iya. Bagaimana dengan bayi, Ustadz? Apabila ada bayi yang lahir setelah tenggelamnya balikan dari atas. Apabila yang adalah bayi yang lahir setelah tenggelamnya matahari, maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrinya. Tetapi dianjurkan saja, Bu. Kalau dia punya boleh, kalau nggak punya nggak apa-apa. Tapi kalau lahirnya sebelum matahari terbenam, ya, maka zakat fitri wajib untuk dikeluarkan. Yang nggak sempat nulis di screenshot nggak apa-apa, dipoto. Ya, jadi ini untuk mereka yang mengeluarkan zakat. Ya, hitungan 10 sudah screenshotnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganti slide. Bentuk zakat fitri berupa makanan pokok seperti kurma, gandum, beras, kismis, keju dan semacamnya. Jagung, sagu, ya. Inilah pendapat yang benar. Siapa ulamanya? Malikiyah, Syafi'iyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Majmu' Fatawa. Semua ulama menfatwakan bahan makanan pokok. Ya. Namun nanti dulu, Mbak.
Namun diselisih oleh ulama Hanabila yang membatasi macam zakat fitri hanya pada dalil kurma dan gandum. Ya, karena Hanabila nggak bisa makanan pokok cuma kurma gandum. Kalau nggak ada kurma gandum, ya mendingan yang lain saja. Ini Hanabila. Biasanya mana yang kita pilih? Ya, yang banyak ulama yang ngomong itu yang menang. Selanjutnya, ya, ini buat mereka yang punya nazar, Bu. Ustadz, saya ingat Ustadz, 3 tahun yang lalu saya itu pernah nazar kalau anak saya ini masuk di kedokteran negeri, saya akan memberikan 10 juta. Anak saya sudah lulus kedokteran Ustadz, saya lupa, ini gimana? Maka kafaratnya ini, it'amu asyarati masakin min ausati ma tut'imu ahlikum. Makan, Bu. Makan biasa berikan apa? 10 orang fakir miskin, setelah itu langsung kita bayar 10 juta. Ya, kalau ada uangnya. Kalau enggak ini saja. Zakat fitri kafaroh. Kafaroh apa? Menutupi kesalahan karena kotor-kotor ketika kita berpuasa. Selanjutnya, ukuran zakat fitri. Lanjut. Ya, ini 1 sok. Dahulu zaman Nabi SAW, kami menunaikan zakat fitri berupa 1 sok bahan makanan, 1 sok kurma, 1 sok gandum, dan 1 sok kismis. Lanjut. Ya, nih. 1 sok dari semua jenisnya adalah ukuran 4 cakupan penuh telapak tangan yang sedang. 1 sok itu orang Arab kan tangannya itu besar-besar, Bu, ya kan? 1 sok. Kalau mau kita jadi barometer ukuran tepat, kalau lagi ke Mekah ke Madinah, tolong beli ukuran 1 sok timbangan, Bu. 1 mud itu berapa? Jadi ketika kita bayar zakat itu nggak ngebingungin di Indonesia. Tapi sepakat para ulama, 1 sok itu kira-kira 2,157 kilogram. Ini pendapat Syekh Abu Malik dalam fikih sunnah. Jadi ibu bayar 2,5 itu sudah akurat sebetulnya. Nggak usah makin ke sini 2,7 apa 2,8, karena ada ulama mengatakan 2,7 2,8 Ustaz. Sekarang ibu sudah ngaji nih, sudah tahu ilmunya. Ini ilmunya. 1 sok itu ada ulama mengatakan setara dengan 2,157 kilogram. Artinya kalau kita bayar 2,5 kilo itu sudah titik aman. Ya, sudah titik aman 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Lanjut. Bolehkah mengeluarkan zakat fitri dengan uang? Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila berpendapat bahwa tidak boleh menyalurkan zakat fitri dengan uang yang senilai dengan zakat karena tidak ada dalilnya. Sedangkan Hanafiyah, maaf tadi bukan Hanabila tapi Hanafiyah berpendapat bahwa boleh zakat fitri diganti dengan uang. 1 orang, Bu, yang boleh. Paling kalau kita bijak dalam menyikapi fikih ini, kapan posisi kita dengan uang, kapan posisi kita dengan beras. Misalkan Ustadz, kami dari panitia Mafaza hanya memberlakukan beras Ustadz. Yang tadi Ustadz cerita, ada orang dari perjalanan jauh berangkat mungkin dari mana? Dari Jakarta, dari mana ke Wonosobo, sampai malam takbiran keingetan bayar zakat, dia pakai uang. Maka kita harus menjelaskan kepada orang itu, Pak, Bu, sunnahnya zakat fitri itu dengan beras. Tapi ibu jangan khawatir, 1 jiwanya berapa? 40.000. Ibu total ada keluarga berapa? 5 orang. Berarti 40.000 kali 5, 200.000. Kebetulan itu di teras masjid ada panitia penukaran uang dengan beras. Kita sediakan nuker di sana, Bu. Jangan nuker di masjid. Kenapa? Karena jual beli di masjid itu tidak boleh. Makanya ada panitia di bawah. Oh, Bu, bayar zakatnya pakai beras saja. Waduh, Pak, saya kebetulan pendatang, saya nggak bawa beras. Oh iya, itu di bawah sana ada penukaran beras. Bawa 200.000-nya dia. Kemudian, Bu, saya beli beras ya, yang sudah di 2,5 kilo. 2,5 kilonya berapa? 40.000. Berarti 5 kresek, 5 plastik. Dia bawa ke atas langsung. Ini panitia beras kami 5 kantong. Deal, akad selesai, Bu. Ya, kayak begitu. Lanjut. Imam Ahmad ditanya, bolehkah aku menyerahkan berapa uang dirham untuk zakat fitri? Imam Ahmad bilang, aku khawatir sepertinya ini enggak sah. Ini Imam Ahmad tuh ditanya. Wah Imam, saya ingin bayar zakat fitri pakai uang, boleh enggak? Aku khawatir enggak sah. Udahlah, pakai yang standar-standar saja, pakai bahan makanan saja. Langsung. Ini Abu Thalib.
Berkata Nabi Muhammad berkata padanya, la yu'ti qimatahu. Enggak boleh menyerahkan zakat fitri dengan uang seharga zakat tersebut. Lanjut. Sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Ada 7 menit kita tanya jawab. Makasih ya, Mbak. Oh iya, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, betul. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitri itu dikeluarkan pada saat di mana posisi kita pada saat malam takbiran. Ya. Kalau malam takbiran kita di Wonosobo, maka lebih afdol bayarnya di Wonosobo. Ya, jadi nggak ngelihat dulu saya punya prinsip, loh kamu BAB di sini, pipis di sini, bayar zakat di Wonosobo, nggak boleh tuh. Ternyata itu prediksi manusia, Bu. Padahal yang betul itu dekat di mana pada saat malam takbiran kamu berada. Ya. Kalau memang di Wonosobo, ya di Wonosobo. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan itu masalah zakat. Kalau itu pisaunya sama kaulnya itu berdasarkan emas yang 85 gram atau bukan? Ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama kan mengatakan 18 farsah ya, sekitar 80 sampai 90 gram ya, 80 sampai 95. Nah, Fiqh Said Sabiq mengatakan 85 sampai ke atas. Itu sudah masuk nisabnya emas, Bu itu. Ingat, zakat mal itu, Bu, kita punya hutang rumah, hutang mobil, hutang motor, itu bukan hutang, tapi aset kita yang tertangguhkan, ya Bu. Itu kita hitung. Ustadz, saya punya uang berapa? Sekitar emas kalau 90 gram berapa, Bu? 60-70 juta, Ustadz. Sudah 1 tahun ini. Punya hutang nggak sama orang lain? Nggak punya. Tapi saya punya cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil. Itu ulama mengatakan itu bukan hutang. Itu aset kita, cuman yang tertangguhkan. Jadi walaupun dia punya cicilan ini semuanya terkuras dengan cicilan ini, tetap dia bayar zakat malnya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu, Bu. Enggak, Bu. Oh iya, setelah ini ya Bu Ayu. Iya. Ya. Satu. Yang tadi yang mau diulang mana Bu Ayu? Oh iya. Ya. 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 Saya punya uang 1 tahun seharga 70 juta. 70 juta saya mau keluarkan zakatnya, maka panitia zakat bertanya, antum punya hutang nggak? Kalau punya hutang, mendingan 70 juta itu dipotong buat hutang. Punya Ustadz, hutang sama orang? Bukan, tapi hutang KPR, hutang mobil, hutang motor, itu bukan hutang, tapi itu aset kita. Tetap harus mengeluarkan zakatnya dari 70 juta itu, Bu. Ya? Ya, enggak, bukan uang segala macam. 70 juta yang nganggur, 70 juta itu saya asumsikan harga 90 dikali 600 ribu ya Bu ya. 90 gram dikali 600 ribu. Harga emas 600 ribu dikali 90 jadi total berapa? 54 juta. Taruhlah 70 juta.
70 juta itu sudah sampai nisab, kita bayar zakat mal 2,5%-nya. 70 juta 2,5%-nya berapa? 1.400.000 berapa? 70 dikali 17, bukan 17 juta kebanyakan. 1.750.000 bayar zakatnya. Tapi syaratnya Anda nggak punya hutang ke orang. Tapi kalau hutang cicilan mobil, hutang KPR itu bukan hutang tapi aset yang ditangguhkan, maka tetap bayar zakat. Tapi kalau punya hutang sama orang, berapa hutang sama orang? Hutangnya 20 juta, ya sudah 70 juta itu dikurangi 20 juta, berarti sisa 50 juta belum bayar zakat ini orang. Paham ya Bu? Ya. Ya, yang selanjutnya Ustadz, di kampung kami ada orang yang bayar zakat fitri, ternyata dia dapat ya Allah, dia dapat anggota yang disalurkan, yang diberikan zakatnya. Ini nggak boleh Bu, berarti panitianya harus belajar lagi. Kalau yang dapat ini dia membayar zakat, cuma dapat dana zakat. Kalau dia panitia zakat boleh. Tapi kalau seandainya dia tidak termasuk 8 asnaf, nggak boleh dapat dana zakat Bu. Ya, itu di kampung kami sudahlah. Yang penting kita tahu sendiri. Yang penting keluarga kita nggak seperti itu. Di kampung mana seperti itu Bu? Di kampung kami juga sisa dana zakat langsung dimasukkan ke tromol. Maka sekarang malah sekarang dengar peraturannya nggak boleh jagung, nggak boleh beras, harus uang. Karena apa? Masjid butuh pembangunan masjid. Seperti itu. Makanya ya gitu ya Bu. Ya. Ya. Enggak Bu. Tidak. Ya. Akan diberikan keluarga zakat lebih baik melalui panitia atau sudah disalurkan sendiri ke orang yang membutuhkan? Ya, lebih baik salurkan sendiri ke orang yang membutuhkan. Kalau kita tahu Bu, ya, kalau kita tahu kenapa orang menyalurkan lewat takmir masjid, lewat badan amil zakat, karena mungkin dia pendatang di sini nggak tahu. Kalau kita tahu, kalau kita pendatang gimana? Kalau Anda pendatang, cari ulul arham, keluarga terdekat dulu, kasih dana zakat Anda. Jangan ke orang lain dulu, wong keluarga sendiri masih membutuhkan ke orang lain. Ya, jadi kenapa ada panitia zakat? Karena kita nggak tahu siapa yang harus disalurkan. Ya, karena kan konsep tadi Quran bilang apa? Wa atuz zakat, kamu sendiri datangin. Ya, cari tetangga kita siapa nih yang kekurangan. Kalau kita nggak ada di sini, keluarga suami ada nggak? Keluarga suami alhamdulillah pada mampu semua, istri mampu semuanya. Cari tetangga di samping. Tanya RT, tanya RW-nya segala macam. Jadi yang lebih afdol kita datengin sendiri Bu. Pada saat kita menyerahkan, Bu, ini ada kelebihan rezeki, saya tolong ya digunakan sebaik-baiknya. Terima kasih, matur suwun sangat, doa, masya Allah Bu. Kita ngelihat tetesan air mata dia, kita juga ikut sedih, ngegeter dia. Kita sering kan menemukan bagaimana penduduk-penduduk pelosok di Wonosobo ini ketika Idul Kurban ternyata mereka jarang makan sapi. Ngasih ke sana, orang dadap gede wadah selintar Bu, masya Allahu Akbar. Di sini kalau toh ada cuma 1 ekor kambing Ustadz, terus gimana? Ya kami hanya bisa 1 ekor, bisa rame-rame saja. Mereka ada kambing, cuman nggak pernah makan di sana. Mereka nggak pernah makan sapi segala macam. Ketika kurban, Allahu Akbar, pada ngegetar kita. Sementara kulkas kita penuh dengan daging kurban Bu. Ya, wallahu alam bisawab. Gitu Mbak.